Baik, selamat siang semuanya. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Juandi, NIM 2017 010025. Kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tahu telur puyuh. Baik, tetepu atau telur puyuh sendiri adalah produk utama yang dihasilkan oleh ternak puyuh dengan nilai gizi yang tinggi dan disukai oleh anak-anak maupun orang dewasa, serta harga relatif murah. Telur puyuh sendiri mengandung lebih banyak selenium dan zat besi daripada telur ayam. Selenium bermanfaat untuk memelihara fungsi kognitif otak, meningkatkan metabolisme hormon tiroid, dan memperbaiki kerusakan DNA. Kemudian sementara itu, zat besi berfungsi memproduksi sel darah merah sehat untuk mencegah anemia. Kemudian tahu sendiri merupakan salah satu produk makanan yang sudah populer di masyarakat Indonesia sejak dulu. Masyarakat Indonesia terbiasa mengkonsumsi tahu sebagai lauk pauk mendampingi nasi atau sebagai makanan ringan. Tahu menjadi makanan yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia sendiri karena rasanya enak dan harganya juga relatif murah. Tahu mengandung beberapa nilai gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, kalori, mineral, fosfor, dan vitamin B kompleks. Tahu juga kerap dijadikan salah satu menu diet rendah kalori karena kandungan hidrat arangnya yang rendah. Berikutnya, bisnis Canva model tahu telur puyuh. Yang pertama, key partner. Yang kedua, key activities. Yang ketiga, key resource. Kemudian yang keempat, value proposition. Yang kelima, customer segmentasi. Yang keenam, customer relationship. Keenam, channel. Ketujuh, cost structure. Saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama, key partner adalah pihak-pihak yang bisa Anda ajak kerjasama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, di mana kita bisa dapat menjualnya kepada pedagang tahu, pedagang telur puyuh, supplier bahan baku. Kemudian key activities adalah salah satu elemen penting dalam suatu kegiatan bisnis. Hal ini berkaitan dengan beberapa kegiatan operasional yang menjadi penentu keberhasilan suatu bisnis perusahaan. Yang berikutnya, key resources adalah aset utama yang dibutuhkan perusahaan untuk menciptakan produk akhir. Sumber daya apa yang kamu butuhkan dan bagaimana mendapatkan mempengaruhi model bisnis secara keseluruhan. Yang keempat, value proposition adalah elemen penting yang perlu diperhatikan oleh setiap perusahaan jika ingin produk atau layanannya dipilih oleh pelanggan. Yang kelima, customer segmentasi. Segmentasi pelanggan merupakan sebuah komponen dalam bisnis yang berkaitan langsung dengan demografi pelanggan. Yang keenam, customer relationship adalah strategi pemasaran yang bertujuan untuk mempertahankan pelanggan yang ada agar melakukan pembelian berulang. Channel adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk Anda sampai hingga pada konsumen. Yang kedelapan, cost structure adalah komposisi biaya yang mengacu pada berbagai tipe pengeluaran dalam sebuah bisnis, bisa berupa biaya tetap atau fixed cost.
atau biaya variable cost. Berikutnya biaya produksi. Di sini adalah bagian-bagian nama bahan yang sudah kami perlukan selama membuat hasil bahan praktek kami, yang dimana nama barang atau bahannya adalah tahu, telur puyuh, bungkus mika, striker, bungkus tahu. Nama bahan tahu tersebut adalah satuannya bungkus, telur puyuh butir, bungkus mika pack, striker unit. Nah, kemudian harga satu tahu itu, satu bungkus tahu di kisaran 5.000. Telur puyuh dalam satu plastik itu isinya 15 dengan harga 5.000. Dan bungkus mika sendiri kami butuhkan 5 yang harga satuannya 500. Dan stiker logo Tatepu tersebut kami membutuhkan 10 dan harga satuannya Rp500. Dan total harga pengeluaran kami adalah 17.500. Kemudian harga produksi, di mana ini adalah hasil akhir dari semua praktek kami. Yang pertama, tahu telur puyuhnya itu kami buat dalam 5 bungkus dengan harga satuan 7.000, berarti 7.000 kali 5 bungkus, dan hasil akhirnya adalah 35.000. Total pengeluaran 17.500, pendapatan total hasil penjualan 35.000, dan hasil bersih atau keuntungan sendiri adalah 17.500. Dan begitu akhir dari presentasi kami. Saya ucapkan selamat siang, shalom, salam dan bahagia.